Pernah nggak sih teman-teman berdiri di depan cermin, ngelihat pantulan diri sendiri, terus kepikiran, sebenarnya aku ini orang yang kayak gimana sih? Aku cukup oke nggak ya? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Fahira Rahman dari kelas MJ 211 Estetika Humanisme Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan bedah satu topik yang krusial banget buat kesehatan mental dan kualitas hidup kita loh, yaitu self-concept, the architecture of self, membangun self-concept yang sehat. Di sini saya akan bahas lengkap dari definisi, komponen, perbedaan konsep diri positif dan negatif, sampai langkah membentuk self-concept yang positif. Apa itu self-concept? Secara sederhana, self-concept atau konsep diri adalah cara dan sikap seorang individu dalam memandang serta menilai dirinya sendiri. Ini mencakup aspek fisik maupun psikis, mulai dari gimana seorang individu mengenali karakteristik dirinya, tingkah laku, perbuatan, sampai batas kemampuan diri individu tersebut. Arsitektur konsep diri ini nggak berdiri gitu aja, tapi disangga oleh tiga komponen utama, yaitu ada self-ideal atau diri ideal. Diri ideal adalah bagaimana individu berperilaku berdasar pada standar pribadinya. Lalu yang kedua ada self-image, yaitu citra diri. Citra diri ini mengacu pada bagaimana individu melihat dirinya sendiri, karakter fisik, sifat kepribadian, dan peran sosial mempengaruhi citra diri individu tersebut. Lalu yang ketiga ada self-esteem, yaitu harga diri. Harga diri merupakan persepsi seorang individu seberapa besar individu menyukai, menerima, dan menghargai dirinya sendiri. Cara pandang kita ini bisa mengarah ke dua bentuk, yaitu positif atau negatif. Dampaknya ini juga berbeda-beda untuk setiap orang. Orang dengan konsep diri negatif ini cenderung pesimis dan ragu pada kemampuan diri. Lalu fokus berlebihan pada kelemahan, memandang kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan, dan juga terlalu sensitif terhadap kritik orang lain. Sedangkan orang dengan konsep diri yang positif ini selalu bersikap optimis dan percaya diri, menerima kekurangan tanpa menyalahkan dirinya sendiri, lalu memandang kegagalan sebagai proses belajar, juga peka terhadap kebutuhan orang lain. Lalu dari mana sih konsep diri ini terbentuk? Akar permasalahan yang terjadi pada diri manusia sebagian besar ada pada perspektif terhadap dirinya sendiri. Ini yang pertama ada pola asuh keluarga. Ini gimana kita dibesarkan dan diperlakukan oleh keluarga sejak kecil. Lalu yang kedua ada pengalaman dan keberhasilan. Rekam jejak pencapaian maupun kegagalan yang pernah kita lewati. Lalu yang ketiga ada interaksi sosial, yaitu lingkungan pertemanan, umpan balik dari orang lain, dan relasi sosial kita. Kenapa self-concept ini penting? Karena kalau kita membangun konsep diri yang sehat, hal ini akan berdampak besar pada tiga hal, yaitu pengaturan emosi, yaitu konsep diri yang membentuk cara individu merespon kehidupan, yaitu konsep diri yang berkembang dengan baik membantu merespon dengan cara yang lebih positif dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Lalu kedua ada fungsi sosial. Itu gimana gaya komunikasi individu mencerminkan konsep diri dan pengaruh kelompok sosial.
Jika kelompok individu berkomunikasi dengan cara tertentu, kemungkinan besar individu tersebut akan melakukan hal yang sama. Lalu yang terakhir ada kesehatan mental. Konsep diri yang kuat berkontribusi pada ketahanan dan kesejahteraan yang lebih baik. Sebaliknya, konsep diri yang buruk dikaitkan dengan risiko tinggi depresi, kecemasan, dan kepuasan hidup yang rendah. Terus gimana langkah konkret buat membangun konsep diri yang positif? Ini ada 4 langkah, yaitu yang pertama self-awareness. Kenali kelebihan dan kekurangan secara jujur. Yang kedua, stop adversarial comparison, yaitu stop membandingkan proses hidup dengan orang lain secara tidak adil. Lalu yang ketiga, self-compassion. Belajar berbelas kasih dan bersikap lembut pada diri sendiri saat mengalami kegagalan. Lalu yang terakhir keempat, set realistic goals. Tetapkan tujuan hidup yang realistik dan bertahap. Kesimpulannya, konsep diri adalah landasan utama cara kita berperilaku dan menyesuaikan diri. Jadi, yuk mulai bangun konsep diri yang positif dari sekarang. Ingat selalu quotes hari ini. Know yourself, define yourself, and grow yourself. Terima kasih. Ingat ya teman-teman, membangun konsep diri yang sehat itu bukan proses semalam, tapi sebuah perjalanan seumur hidup. So, take your time and be kind to yourself. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sekian penjelasan saya mengenai self-concept. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.